Jadi hari ini kita ada take video buat tugas Itu mau dimasukin hukum adat. Boleh? Buat tugas hukum adat. opening atau apa? Gak tahu ya, aku random aja. Halo. 1, 2, action. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2. Saya Alif Satria Firdaus Suami dengan NIM E00254883. Saya Irfan Eko Prasetyo dengan NIM E025199. Ada Azelia Salsabila. Ada Elang Juliet Moko. Mojo. Ya. Oke, Elang Juliet Mojo. Ada Jonathan Kevin dan ada Muhammad Khairul Iza. Kaget. Kasus ini bermula dari adanya tanah yang sudah dinyatakan oleh Desa Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, dianggap sebagai tanah ulayat atau tanah peramuan. Desa dengan seluas kurang dari lebih 600 hektar. Tanah tersebut sudah sejak lama dianggap sebagai tanah adat atau tanah peramu oleh masyarakat sekitar. Kegunaan tanah tersebut digunakan untuk mencari kebutuhan dan juga menjadi penghasilan sehari-hari masyarakat sekitar. Wailah, ternyata pada tahun 1990 masyarakat Desa Tanjung Agung mengadakan musyawarah desa dan secara kolektif menyepakati bahwa suatu kawasan tertentu di wilayah mereka merupakan hak wilayah masyarakat adat setempat. Dan pun kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti secara administratif oleh Kepala Desa Tanjung Agung yang pada tahun 1991 menerbitkan keputusan resmi menetapkan kawasan seluas yang sekitar 600 hektar merupakan sebagai tanah peramuan rakyat. Udah sih. Masalah mulai muncul pada tahun 1994 ketika pemerintah mulai menerbitkan sertifikat hak guna usaha atau SHGU kepada PT Bumi Sawindo Permai. Sertifikat ini berisi keterangan bahwa PT Sawindo Permai berhak menggunakan tanah di daerah tersebut sebesar 1.411,4 hektar. Padahal, menurut pihak desa, sebagian tanah yang dicantumkan dalam sertifikat tersebut merupakan tanah klaim dari tanah ulayat oleh pihak desa. Sejak diterbitkannya HGU, PT Bumi Sawindo pernah mengelola lahan tersebut sebagai area perkebunan. Di sisi lain, masyarakat desa merasa kehilangan akses terhadap tanah yang sebelumnya mereka manfaatkan dan beranggapan bahwa tidak pernah ada pelepasan hak maupun ganti rugi atas tanah tersebut. Karena merasa hak masyarakat tidak diinginkan, pemerintah desa Tanjung Agung lewat kepala desa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2023. Penggugat menilai bahwa penguasaan tanah oleh perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi kerugian yang dialami oleh masyarakat. Sementara itu, PT Bumi Sawindo Permai membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa penguasaan lahan dilakukan sesuai dengan HGU yang sah dan diterbitkan oleh negara. Perbedaan pandangan tersebut mengenai status dan penguasaan tanah inilah yang kemudian menjadi pokok sengketa dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara tersebut. Jadi saya akan membacakan kurang lebih isi putusannya aja biar lebih memahaminya. Yang pertama adalah hasil putusan atau isi putusannya itu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua adalah menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan dalam perkara ini sah dan berharga. Yang ketiga adalah menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Yang keempat adalah menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material sebesar 300 miliar rupiah dan uang paksa atau duang som sebesar 1 juta rupiah per hari. Menyatakan putusan dapat
dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Lalu menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara, dan yang terakhir adalah memerintahkan turut tergugat untuk turut menaati dan melaksanakan putusan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What the dog doing? Berapa durasi?